Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Jangan lupa, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, tidak lupa juga kami terus mengingatkan kepada Anda tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi, agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Kesehatan Dunia atau WHO memasang target pelaksanaan vaksinasi di setiap negara sebesar 10% dari populasi hingga akhir September 2021. Dan per 1 September 2021, Indonesia telah berhasil mencapai target vaksinasi 10% dari populasi. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memasang target pelaksanaan vaksinasi di setiap negara sebesar 10% dari populasi hingga akhir September 2021. Kemudian 40% dari populasi pada akhir tahun 2021 dan 70% populasi pada pertengahan tahun 2022. Dan saat ini setidaknya sudah ada 140 negara yang vaksin warganya sebesar 10% populasi, termasuk Indonesia, di mana per 1 September lalu Indonesia telah menyuntikkan 100 juta dosis vaksin COVID-19, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 terbesar dunia dalam jumlah dosis vaksin yang disuntikan. Pemerintah memiliki target vaksinasi untuk 208 juta populasi atau 416 juta dosis. Dengan demikian masih ada lebih dari 300 juta dosis lagi yang harus terus dikejar agar bisa membentuk herd immunity. Sementara itu, pemerintah kembali mendatangkan vaksin COVID-19 tahap ke-50, sebanyak 5 juta dosis vaksin Sinovac melalui Bandara Soekarno-Hatta. Vaksin Sinovac yang sudah dalam bentuk vaksin jadi ini diharapkan mampu menjaga upaya optimalisasi vaksin di tanah air. Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite PCPN Airlangga Hartarto menjelaskan, kedatangan vaksin ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan stok untuk mencukupi kebutuhan vaksin di Indonesia. Dan kedatangan ke-50 ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan stok untuk mencukupi kebutuhan vaksin di Indonesia. Vaksin jadi Sinovac yang sudah diterima termasuk hari ini adalah 33 juta dosis. Sedangkan total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima adalah 153.900.280. Selain itu, AstraZeneca 19,5 juta dosis, Moderna 8 juta dosis, Pfizer 2,75 juta dosis, Sinopharm 8,25 juta dosis. Secara keseluruhan, Indonesia telah kedatangan sebesar 225,4 juta dosis vaksin. Di sepanjang bulan Agustus lalu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia sempat mencapai 1,7 juta dosis per hari. Pemerintah pun berharap percepatan laju vaksinasi dapat terus dilanjutkan di bulan September ini, sejalan dengan pertambahan jumlah vaksin yang akan didistribusikan di masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Alexander Kaliaga Ginting. Beliau adalah Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Ya, halo, selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih juga atas waktunya ini. Kita langsung saja membahas isu yang menarik begitu, bahwa Indonesia sudah berhasil mencapai 10% dari populasi pelaksanaan vaksinasi yang sesuai dengan arahan dari WHO begitu. Apakah ini memang sesuai target dari pemerintah sendiri, Pak Alex? Ya, jadi vaksinasi itu sekarang sudah menjadi program utama pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID. Di samping juga untuk melaksanakan 3M, 3T, vaksinasi ini menjadi target yang harus kita kejar sampai akhir tahun. Baik. Jadi kalau kita lihat perkembangan vaksinasi ini dari mulai bulan Januari 2021 hingga sekarang bulan September, perkembangan cukup besar. Karena sampai hari Senin kemarin laporan vaksinasi dosis kedua, artinya sudah mendapatkan suntikan pertama dan suntikan kedua itu sudah mencapai 38,4 juta orang. Baik. Jadi ini sudah
18,47% dari total target sasaran. Jadi bahwa kita ketahui dosis COVID-19 ini sudah cukup banyak yang disampaikan, yaitu lebih kurang 67 juta. Jadi 32,02% dari total target sasaran vaksinasi inilah yang harus dikejar terus. Dan ini berubah terus sasarannya, karena kalau waktu di bulan Januari kita kan masih sasarannya itu adalah petugas kesehatan. Iya. Nah, kemudian ini berkembang terus karena persediaan vaksin sudah tersedia cukup banyak, maka ini masuk juga ke petugas publik, kemudian ke lansia, masyarakat umum, remaja, dan juga mereka yang masuk nanti ke dalam gotong royong. Jadi di dalam kelompok-kelompok ini yang paling banyak itu adalah di segmen masyarakat umum. Di situ lebih kurang targetnya 141,2 juta. Dan kemudian juga belakangan ini remaja sudah menjadi sasaran karena sekolah sudah dimulai dan kemudian kuliah tatap muka juga sudah akan dimulai secara bertahap. Ya. Maka kita juga mengejar untuk remaja lebih kurang jumlahnya 26,7 juta. Baik. Nah, yang paling sukses di sini sebenarnya adalah di tenaga nakes. Karena di tenaga nakes itu bisa mencapai lebih 100% untuk pencapaian vaksinasi 1 maupun vaksinasi 2. Di petugas publik juga terjadi pencapaian yang cukup baik. Hanya yang belum mencapai sasaran sesuai dengan target itu adalah di lansia. Jadi di lansia ini sebenarnya sejak bulan Maret sudah menjadi sasaran untuk vaksinasi yang jumlahnya 21,5 juta. Tapi yang baru mendapat vaksinasi 1 itu masih 25%, jadi sekitar 5,3 juta. Dan kalau untuk remaja memang masih kecil karena baru dimulai. Jadi ini yang memang harus dipacu. Jadi oleh karena itu sekarang pemerintah melalui serbuan vaksin dan kemudian sentra-sentra vaksin yang ada dilaksanakan di pusat maupun di daerah, itu selalu mengkampanyekan agar seluruh sektor masyarakat tersebut bisa ikut bersama-sama, kecuali kalau memang ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan oleh misalnya kena alergi ataupun kena sakit. Bahkan belakangan ini ibu hamil juga sudah dianjurkan untuk dilakukan vaksinasi. Oke, berarti kalau kita berdasarkan standar WHO, akhir September memang sudah 10% targetnya, kemudian akhir tahun 2021 diharapkan ada sekitar 40% dan 70%-nya pada pertengahan tahun depan. Tapi kalau kita lihat dari ketersediaan vaksinnya sendiri begitu, apakah sudah tersedia dengan cukup begitu untuk mengejar target-target tadi warga yang akan divaksin, Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat di pertengahan Juli yang lalu kita sudah mendapat tambahan jatah, yaitu dari Pfizer 1,5 juta. Dan kemudian sebelumnya juga kita mendapatkan Moderna, demikian juga Sinovac dan Sinovac. Jadi artinya dari seluruh vaksin yang tersedia di Indonesia ini cukup, walaupun memang kalau dilakukan serentak sebagaimana pemilu dilaksanakan serentak memang tidak bisa. Karena itu memang ada tahapan yang harus kita kerjakan dan kemudian ada segmentasi populasi yang harus kita prioritaskan. Jadi misalnya seperti Moderna masuk ke Indonesia, itu ada 2 segmen yang harus dikerjakan. Pertama yang belum pernah mendapat vaksin Sinovac ataupun vaksin lainnya. Dan yang kedua dipergunakan sebagai booster untuk nakes yang sudah mendapat Sinovac 1, Sinovac 2. Jadi memang pemerintah dalam hari ini punya kewenangan sesuai dengan regulasi yang ada untuk mengatur supply dan demand dan termasuk juga distribusi. Paling tidak sesuai dengan instruksi Mendagri, distribusi ini harus bisa dikendalikan oleh para gubernur di provinsi masing-masing. Tentu kenapa ini perlu diatur oleh Pemda masing-masing, karena Pemda yang paling mengetahui bagaimana jaringan distribusi, kemudian infrastrukturnya, termasuk lemari pendinginnya, termasuk juga untuk mesin pendingin untuk pengantar dari vaksin-vaksin tersebut. Karena tidak semua kota ada lemari pendingin. Tetapi ada beberapa tempat yang bisa dipakai, kemudian ini digunakan untuk mengantar vaksin ke sasaran-sasarannya.
Dan kemudian pemerintah juga melakukan serbuan vaksinasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk cakupan. Jadi tidak hanya mengenai supply, tapi demand juga harus dibangun. Dan kemudian di samping demand, distribusi juga harus ada. Dan distribusi ini juga harus diikuti juga dengan berbagai gudang ataupun alat untuk penyimpanan. Dan yang paling penting juga adalah vaksinator. Jadi kalau demand-nya di daerah tersebut ada 1.000 orang mau divaksinasi, tapi vaksinatornya hanya 5, maka ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam sehari ya, kalau hanya 5 orang. Sehingga memang dalam hal ini Pemda perlu mengatur semua rantai vaksinasi tersebut. Rantai itu mulai dari supply-nya, demand-nya, distribusinya, sasarannya, dan pelaku vaksinasinya, dan termasuk penyimpanannya. Dan demikian juga di dalam pengelolaan vaksin, kalau misalnya ada sisa, ini harus terus dihabiskan bagaimana caranya, tentu dengan mengundang berbagai sasaran-sasaran yang ada di daerah tersebut. Dan untuk melaksanakan ini memang pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI Polri memang harus bisa menggandeng seluruh elemen masyarakat. Jadi ada organisasi kemasyarakatan, LSM, dan kemudian organisasi kebudayaan, keagamaan, ini semua digunakan. Dengan demikian ini bisa kita menjangkau berbagai komposisi penduduk, elemen penduduk yang ada di baik di pesisir maupun di pedesaan maupun di daerah terpencil. Baik, Pak Alex, ditahan dulu. Begitu keterangan lebih lanjut akan kita bahas di segmen berikutnya. Saya ingin tahu tantangan terbesar dari pelaksanaan vaksinasi yang dialami begitu Satgas sejauh ini untuk memvaksinasi warga negara Indonesia. Kita akan bahas di segmen berikutnya dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini akan kami sampaikan infografik. Yang pertama kita akan lihat dari sisi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya. Per Agustus 2021, target untuk tahap pertama ini sudah mencapai 63,11 juta orang, kemudian yang tahap keduanya 35,85 juta orang, sehingga target secara keseluruhan yang diharapkan sekitar 208,27 juta orang. Dan lanjut ke penerimaan vaksin COVID-19 per 6 September 2021 cukup beragam vaksin yang diperoleh oleh Indonesia. Ada Sinovac sekitar 33 juta dosis, kemudian Sinovac dalam bentuk bulk sekitar 153,9 juta dosis, AstraZeneca 19,5 juta dosis, Moderna 8 juta dosis, kemudian Pfizer 2,75 juta dosis, dan Sinopharm 8,25 juta dosis. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaliaga Ginting. Baik, Pak Alex, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah disampaikan informasi dari pelaksanaan vaksinasi yang sudah Anda jelaskan juga di awal. Kemudian vaksin yang diterima di Indonesia ini nampaknya cukup beragam ya, Pak Alex, begitu. Lebih kepada untuk adakah latar belakang begitu kenapa penggunaan vaksin kita cukup beragam? Ya, jadi ketujuh vaksin ini beragam platformnya, beragam juga namanya, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menimbulkan proteksi, meningkatkan imunitas dari seluruh rakyat warga yang mendapat vaksinasi. Dan ketujuh vaksin ini tentunya sudah mendapat izin Emergency Use Authorization dari BP POM. Baik. Dan tentu izin ini tidak hanya dikendalikan oleh BP POM, termasuk juga di sini bersama juga dengan ITAGI dan Kementerian Kesehatan. Apa yang dilakukan pengkajiannya adalah dari segi mutunya, kualitasnya, kemudian juga hasil uji klinis fase 3-nya, di mana dari sana kita bisa melihat adanya efikasi yang bergerak antara 65% sampai dengan 90%. Kemudian cara pemberiannya, di mana diberikan 2 kali 0,5, diberikan secara intramuskular dengan suntikan. Dan ini semua sudah dilakukan berbagai pengkajian, sehingga di Indonesia itu ada beberapa platform. Platform pertama itu adalah inactivated virus, yaitu seperti Sinovac, Sinopharm. Kemudian ada juga yang rekombinan, messenger RNA seperti Pfizer. Dan ada juga yang sistem vektor seperti AstraZeneca. Moderna, Pfizer
dan kemudian Johnson Johnson itu teknologinya hampir sama, teknologi yang lebih ke arah biologi molekuler. Sementara vaksin jenis Sinovac dan Sinovac itu lebih kepada virus yang dilemahkan. Nah ini ketujuh ini bukan berarti kena masalah, kena supply ataupun kena fabrikasinya di luar negeri, tapi memang di dalam upaya vaksinasi itu memang harus ada keanekaragaman. Sehingga di dalam keanekaragaman itu muncul nanti proteksi imunitas, respon dari warga juga yang akan memberikan respons yang berbeda, tetapi untuk saling melengkapi. Jadi artinya jangan nanti kalau kita seragamkan satu vaksinasi, kalau misalnya terjadi satu respons terhadap virus yang baru atau varian baru, itu nanti akan memberikan ketidakунtungan bagi kita di dalam melakukan proteksi di masyarakat. Baik. Sehingga oleh karena itu ketujuh vaksin ini kita katakan ini semua adalah untuk COVID-19. Oke. Jadi kita harapkan memang masyarakat untuk tidak pilih-pilih. Baik. Yang penting proteksinya ada dan kemudian memberikan perlindungan kalau misalnya jadi infeksi tidak menjadi infeksi berat. Pak Alex, bicara mengenai tantangan begitu untuk mengejar target 40% sampai dengan akhir tahun 2021 dan 7% pertengahan tahun depan, karena kita tahu herd immunity bisa terbentuk setelah 70% begitu ya vaksinasi di populasi kita. Apa saja tantangan yang dihadapi selama ini? Ya, tantangannya bahwa kita ada pulau-pulau besar, ada pulau-pulau kecil, ya. Ada Pulau Jawa Bali yang infrastrukturnya lebih baik, kemudian penduduknya lebih padat, dan kemudian ada daerah di luar Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Indonesia Timur dan jauh lebih besar tantangan alamnya. Oke. Jadi kita bisa misalnya kalau di Jawa di dalam satu kecamatan itu cakupan itu bisa lebih mudah oleh karena akses dan akselerasinya lebih baik. Dan kemudian juga oleh karena transportasi dan komunikasi juga lebih baik. Tetapi ada kalanya misalnya seperti di pedalaman Kalimantan, dalam satu desa ke desa lain itu baru bisa terjangkau oleh karena perjalanan darat ataupun perjalanan dari sungai bisa memakan waktu lebih 8 jam atau 10 jam. Dan yang kita ingat, semua vaksin ini semua membutuhkan alat pendingin. Hanya ada yang cukup di minus 5, di minus 10, tapi ada yang sampai minus 50. Oke. Oleh karena itu memang sehingga memang seperti yang membutuhkan alat pendingin yang lebih dingin lagi, tentu membutuhkan alat infrastruktur yang lebih baik lagi, termasuk listrik. Sehingga oleh karena itu memang inilah yang menjadi alasan kenapa misalnya Pfizer ada di kota-kota besar dan kemudian Moderna juga bisa di kota-kota kabupaten. Dan tapi kalau kita misalnya mendorong ini masuk ke pedalaman, kita banyak menggunakan misalnya Sinovac, sehingga ini lebih aman. Karena kalau misalnya pendistribusian dan rantai dingin ini tidak optimal, kita khawatir nanti vaksinnya nanti menjadi tidak ampuh. Terjadi kerusakan di dalam perjalanan. Sewaktu masih di gudang di nasional, di Bio Farma itu masih baik, tapi dalam perjalanan itu bisa rusak. Sehingga inilah yang menjadi kebijakan pemerintah dan melihat sasaran itu tidak Jakarta, tapi melihat sasaran itu secara utuh adalah Indonesia. Baik, tapi kalau Pak Alex, mohon maaf, kalau bicara mengenai fokus daerah begitu, apakah dari sisi penyebaran distribusinya sudah merata atau ada daerah-daerah tertentu yang saat ini tengah difokuskan oleh Satgas atau pemerintah secara umum? Ya, pemerintah menyadari bahwa masih ada beberapa black spot, ya, yang artinya yang seharusnya memang menjadi sasaran tapi belum tercapai. Sehingga pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Tetap vaksinasi itu di bawah kendali dinas kesehatan, di bawah Kementerian Kesehatan. Dan pelaksananya juga vaksinator yang sudah ditunjuk dan ditetapkan dan dilatih oleh Kementerian Kesehatan. Tapi siapapun penyelenggaranya, itu tetap memang melaksanakan vaksin yang sudah disiapkan pemerintah. Baik itu TNI Polri, ataupun bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, ataupun dengan LSM, organisasi keagamaan, apakah gereja, ataupun dari NU, atau Muhammadiyah, itu semua adalah dalam rangka mencapai sasaran tersebut.
Karena bisa saja misalnya di satu kabupaten itu kita hanya mencakup sampai di tingkat desa. Ya. Tapi di bawah desa itu masih ada dusun-dusun mungkin yang ada di balik gunung, di balik bukit, yang juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memvaksinasi. Nah tentu ini kan harus perlu ada komunikasi, ada tokoh adat, tokoh budaya setempat yang mereka hormati, sehingga mereka bisa mengikuti jadwal vaksinasi tersebut. Dan harus diingat bahwa kendati pun mereka sudah divaksinasi pertama, mereka harus ikut juga nanti vaksinasi kedua. Sehingga mereka ini harus memang ada leadernya, leader informal yang memang bisa menggapai dan menjangkau mereka supaya bisa ikut vaksinasi. Dan tentu komunikasi ini harus menggunakan bahasa lokal. Kita nggak mungkin memvaksinasi masyarakat seluruh Indonesia dengan bahasa Jakarta. Baik. Jakarta itu akan lebih mudah dimengerti oleh orang Jakarta, tapi belum tentu dipahami oleh orang Mentawai ataupun oleh orang yang ada di pedalaman Kalimantan. Sehingga mereka harus benar-benar mengerti bahwa vaksin itu bukan racun, tapi sebaliknya juga vaksin itu bukan obat kuat dan bukan obat seperti yang memberikan kekuatan yang luar biasa, supernatural. Tapi vaksin itu juga adalah sebagai pembantu untuk meningkatkan daya tahan kita. Oke, langkah ke depan untuk mengejar herd immunity, begitu apa saja yang sudah disiapkan oleh Satgas? Ditahan dulu kembali jawabannya Pak Alex, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaliaga Ginting. Ya, Pak Alex, kita akan lanjutkan kembali. Begitu bicara mengenai herd immunity, begitu yang ditargetkan oleh pemerintah, bagaimana 70% dari populasi begitu, bagaimana strategi yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Satgas? Ya, strateginya adalah satu, bahwa ini harus menjadi gerakan kemasyarakatan. Ya, dan kedua, vaksinasi itu harus mencapai kesadaran bahwa itu adalah perlindungan diri dan keluarganya. Dan yang ketiga, tentu ada target. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, bahwa untuk di Jawa Bali ini 1,2 juta per hari harus bisa kita iris sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa. Kemudian di luar Jawa Bali 1,1 juta per hari. Ini harus kita iris per provinsi berdasarkan kepadatan penduduknya, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Nah, tentu di dalam melakukan target ini tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sasaran-sasarannya, apakah sudah dilakukan identifikasi, mapping oleh Pemda masing-masing. Dan kedua adalah infrastrukturnya, vaksinatornya, dan kemudian rantai dinginnya. Jangan nanti dikirim ke satu desa 500 dosis, tapi terserap 200, sisa 300, tidak tahu itu mau disimpan di mana. Sehingga ini 300-nya rusak. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi memang ini yang harus benar-benar di-manage dengan baik. Jadi ada manajemen untuk supply-nya, kemudian ada manajemen untuk distribusinya, ada manajemen untuk penyimpanannya, tapi ada juga manajemen untuk menggerakkan sasarannya. Jadi sasaran ini memang secara nasional sudah ditentukan, tapi ada target-target yang harus kita lihat per provinsi, kemudian ada kabupaten kota, kemudian target di tingkat kecamatan, dan kemudian di tingkat desa. Jadi semua targetable. Sehingga apa yang disampaikan Bapak Presiden, jangan sampai ada sisa. Begitu ada stok, itu harus habis. Jadi ini prinsipnya. Di tingkat provinsi dia habis, berarti di tingkat kabupaten juga habis. Di tingkat kecamatan juga habis, kemudian di tingkat desa ataupun di kelurahan yang menjadi sasaran setelah vaksinasi juga harus habis. Tentu ini harus bisa menghitung dari alat logistiknya, karena vaksin ada, alat suntik yang nggak ada nggak bisa juga. Ada vaksin, ada alat suntik, tapi kapas untuk alkohol yang nggak ada, repot juga. Jadi artinya ini semua harus sudah siap, termasuk juga vaksinator, APD, dan memang di sini banyak berperan nanti adalah posko PPKM desa dan kelurahan. Oleh karena itu instruksi Mendagri yang sering kita dengar, yang sekarang ini sudah nomor 383940, itu mengajak untuk supaya membentuk dan memperkuat posko PPKM desa kelurahan. Posko inilah nanti yang mengetahui siapa-siapa warga yang belum divaksinasi. Kemudian posko ini juga yang tahu siapa yang menjadi penyintas, siapa yang sudah pernah COVID. Dan ini akan menunggu waktu lagi untuk divaksinasi. Jadi prinsipnya adalah posko PPKM ini
harus melakukan gerakan ini dengan prinsip no one left behind. No one left Jadi behind. semua Iya. harus semua divaksin. Jadi baik mereka yang sudah sembuh. Ya. Hanya memang waktunya belum bisa divaksin karena menunggu waktu. Ada yang menunggu sampai 8 sampai 10 minggu. Baik. Tapi tetap dia menjadi list. Jadi tetap dia menjadi list untuk divaksinasi berikutnya. Dan kemudian juga yang harus kita ingat bahwa mereka yang komorbid, lansia ini menjadi prioritas. Nah, yang penting masyarakat tidak perlu pilih-pilih. Kalau pilih-pilih itu kalau kita belanja, kalau kita pergi ke pusat pasar itu pilih-pilih. Tapi kalau kita ke vaksinasi, nggak usah tanya-tanya. Yang penting kita nggak sakit, kita tidak sesak, kita tidak hipertensi, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan tidak lagi COVID, ya kita vaksinasi. Jadi vaksinasi yang terbaik itu adalah bila mana jarum suntik itu sudah ada di lengan kita. Itu yang paling baik. Yes, Jadi berarti kalau nggak ada di lengan kita, itu imunitas yang terbaik. Jadi nggak usah pilih-pilih. Pak Alex, berarti masih menjadi game changer nampaknya dari pelaksanaan vaksinasi di Indonesia saat ini untuk penanganan COVID-19 sendiri. Ya, jadi ini pertaruhan, ini tantangan, tapi ini juga adalah bentuk kehadiran pemerintah di masyarakat, bentuk kehadiran negara di masyarakat dalam rangka melindungi masyarakatnya. Karena kita belum tahu pandemi ini kapan berakhir. Ya. Kita sekarang memang dalam situasi pelandaian, ada relaksasi, tapi varian baru sudah hadir di halaman rumah kita. Ini harus kita lihat. Jadi varian baru itu nggak bisa kita lihat dengan mata, tapi dia bisa saja ada di sekitar kita. Dan varian itu tidak selamanya harus ada dari negara luar. Di dalam negeri juga ada varian-varian yang memang karena virulensinya lemah tidak menjadi atensi Badan Kesehatan Dunia. Tapi mutasi itu tetap ada secara lokal, tapi ada juga mutasi yang ada dari negara lain yang bisa masuk ke negara kita. Oke. Nah, bicara mengenai statement dari Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan ini nantinya setelah pandemi menjadi endemi COVID-19. Apakah masyarakat kita siap saat ini, Pak Alex? Ukurannya itu adalah kepatuhan. Kepatuhan. Jadi dengan kepatuhan itu kita berharap positivity rate di bawah 5%. Dengan kepatuhan itu kita semua nanti berada di level 1. Di mana dengan level 1 itu angka kesakitannya jadi turun. Dan kemudian dengan level 1 itu yang dirawat rumah sakit hanya 5 orang, misalnya dalam 100.000 penduduk. Jadi ini yang harus kita kejar. Kita masuk ke dalam level 1 dan kemudian positivity rate di bawah 5%, turun terus, tapi tetap waspada. Karena virus ini tidak bisa tereliminasi dan tidak bisa juga dieradikasi. Dia ada, tapi sepanjang dia tidak ada proses saling menularkan, dia nggak bisa hidup. Jadi virus ini akan hidup kalau kita manusia saling menularkan. Inilah yang harus, filosofi inilah yang harus ditanamkan ke masyarakat. Sepanjang kita saling menularkan, dia akan hidup. Kalau dia hidup, dia akan bermutasi. Mutasinya itu bisa lebih virulen, lebih menular, bisa juga tidak. Jadi supaya virus ini terkontrol, hendaknya kita tidak saling menularkan. Supaya kita tidak saling menularkan, mobilitas kita, kerumunan kita, kemudian memakai masker, ini yang harus menjadi paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setuju sekali Pak Alex. Berarti memang yang penting dari masyarakat adalah patuh, kemudian bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga, meskipun nanti pada saat kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Pak Alex, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan dan informasi yang menarik ya terkait dengan perkembangan dari vaksinasi di Indonesia. Sukses untuk Anda, Pak Alex. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Alex. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaliaga Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan pembahasan menarik lainnya.